Kalau dari kacamata arsitek nih Bang, ya kan, Ya, seperti apa sih konsep kawasan pesisir yang ideal dibentuk gitu agar tidak terciptanya nanti kawasan kumuh gitu Bang? Khususnya di Kaltim gitu Bang, ya. ya, yang pasti permukiman pesisir pasti terbentuknya pasti permukiman nelayan dan permukiman atas air ya. Kita bisa melihat contohnya di permukiman atas air Margasari yang ada di Balikpapan yang mendapat award di tahun 2015 dari Pak Presiden untuk Kota Balikpapan. Ya, dan kita lanjutkan ke beberapa kawasan-kawasan seperti kawasan Baru Tengah, kawasan Bawor Ulu, begitu juga di kawasan pesisir lainnya seperti Landasan Ulu, Landasan Hilir, dan sampai ke Balikpapan Timur, Manggar, Kelurahan Manggar dan Manggar Baru. Yang nantinya harus dilakukan pemerintah itu tidak bersifat elitis, tapi juga memperhatikan kearifan lokal juga gitu Bang, ya. Betul, betul. Kearifan lokal itu ciri khas kearifan lokal tetap kita utamakan. Pastinya panggung dan materialnya berbahan kayu, tiang, berapa suai, dan digunakan pasak kayu untuk konstruksinya, dan material-material penutup dindingnya seperti GRC atau papan, dan bahan-bahan ciri khas atapnya juga mengikuti kearifan lokal yang ada di Kaltim. Begitu juga ada beberapa dinasti kawasan suku Bugis yang banyak di pesisir area pantai. Bagaimana dengan fasilitas publiknya Bang? Fasilitas publik untuk masyarakat sekitar, apakah itu juga menjadi perhatian? Masalah publiknya, kita juga membuatkan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat. Kita membuatkan taman-taman kecil agar mereka tidak jenuh. Kita memfasilitasi skulptur yang menarik seperti kapal, yang kita bisa membuat suatu skulptur yang menarik, bisa selfie di tempat itu yang menjadi ciri khas kawasan permukiman padat itu di wilayah itu. Artinya kawasan itu juga menjadi daya tarik bagi orang luar untuk berkunjung ke sana Bang, ya. Betul, betul, betul. Dan kita tidak mencontoh dari beberapa kawasan kumuh yang lain. Kita mempunyai tematik sendiri yang ada di Kaltim. Contohnya di Samarinda ada Kampung Ketupat. Nah, kita membuat grand desainnya menyesuaikan dengan tematik kawasan itu. Begitu juga di area di Bontang. Ada kawasan Selambai, Lokuan. Nah, di situ teman-teman kotaku dan teman-teman PU provinsi dan kota berkolaborasi menciptakan eh, tematik desain kawasan yang menarik agar menjadi investasi jangka panjang destinasi wisata baru yang ada di setiap wilayah permukiman padat. Berarti harus sudah dipikirkan mulai sekarang sebelum IKN benar-benar berdiri, pemerintah setempat ini harus sudah bersiap misalnya menata kawasan-kawasan yang berpotensi nantinya menjadi kawasan kumuh gitu Bang, ya. Betul, betul, betul Mas Januar. Dan masyarakat menunggu sekali ya perubahan-perubahan di permukiman padat. Nah, karena mungkin ada keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk penanganan-penanganan khusus yang ada di permukiman, dan permasalahan yang lain adalah legalitas lahan ya, eh, yang terbenturnya aturan. Bang, kawasan kumuh ini kan identik dengan kemiskinan gitu Bang. Nah, Ya, apa sih benar-benar sekali. jangan Ya, nah, ketika kita menata kawasan kumuh ini maksudnya kita bersinggungan lagi dengan masalah sosial gitu. Nah, betul, betul, betul. apa sih yang misalnya harus dilakukan misalnya agar penataan kawasan kumuh ini nantinya tidak bertambah timbulnya masalah sosial yang lain gitu. Migrasi ketika IKN berdiri, urbanisasi dari ya kan? Benar Mas Yanuar. Ini sudah diwanti-wanti oleh masyarakat yang ada di sekitar kawasan kumuh. Mereka menginginkan sekali proteksi dari beberapa kegiatan-kegiatan yang di luar dari pengetahuan mereka ya. Mereka tuh menginginkan kawasannya itu berbeda dengan wilayah-wilayah lain, Mas Yanuar. Ini menariknya ini. Jadi
di wilayah Balikpapan Timur, masyarakatnya ingin menonjolkan ekonomi setempatnya. Mereka tidak mau mengikuti dengan wilayah-wilayah lain. Mereka punya identik sendiri, Mas Yanuar. Ciri khas masing-masing gitu Bang ya. Benar. Karena ini udah menjadi ekonomi sehari-harinya mereka, seperti nelayan, eh, ibarat menjemur ikan asin yang menjadi penghasilannya mereka sehari-hari. Kemudian misalnya kalau case-nya misalnya di Balikpapan Barat atau misalnya di Samarinda mungkin beda kasus penataannya Beda, gimana ya? beda sekali, Mas. Tidak ada yang sama dalam ciri khas ekonomi sosialnya. Jadi kita harus duduk bersama dan rembuk bersama. Kawasan ini mau di apa ini, dan warga juga berpartisipasi untuk mengusulkan desain kepada teman-teman kotaku. Teman-teman kotaku melakukan pendampingan. Setelah teman-teman kotaku melakukan pendampingan secara teknis, saya kebetulan konsultan pendamping mendampingi tim kotaku menyesuaikan apa yang dituangkan ide-ide oleh masyarakat sekitar. Menjadi karakteristik khusus gitu ya. Betul, betul Pak Yanuar. Bang, Nah, gini, permintaannya masyarakat terkait masalah keteraturan bangunan. Beberapa di kawasan delinasi memang sangat tidak layak keteraturan bangunannya, dan mereka juga dengan jumlah keluarga yang cukup banyak dengan ukuran bangunan yang 4x6 dengan di dalam itu sekitar 6 atau 10 orang kan tidak layak, Mas ya, tidak layak huni ya. Masyarakatnya tinggal di permukiman padat dengan luasan 4x6 dengan jumlah orangnya di dalam sekitar 6 sampai 10 orang. Nah, ini mungkin pemerintah mungkin bisa memberikan fasilitasi ya, mungkin seperti rumah nelayan yang bisa dicicil atau disiapkan oleh pemerintah kota, disiapkan lahannya ya, untuk mereka-mereka yang pengen sekali berinvestasi untuk mempunyai rumah tinggal yang layak buat mereka. Bang gini, sebagai sebuah IKN, nah, ketika nantinya gede kan nanti menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang ke sana ya Bang ya. Apakah Ya, ini kan misalnya kita sudah melakukan pemetaan gitu, kawasan-kawasan kumuh yang bakal muncul di sini. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan nantinya kawasan-kawasan baru akan muncul yang juga menjadi kawasan kumuh gitu ketika IKN berdiri gitu? eh, da- dari pastinya akan muncul, Mas Yanuar, pastinya akan muncul. Tinggal pengawasan dari teman-teman permukiman dan perumahan yang ada di beberapa eh, beranda sekitar IKN, PPU, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Menurut saya teman-teman sudah mengantisipasi semua itu dengan aturan-aturan yang ada. Permasalahan apa sih Bang yang kemungkinan nanti timbul ketika nanti kawasan kumuh itu muncul di beranda-beranda IKN itu? Pastinya akan muncul, Mas Yanuar. Pastinya akan muncul eh, dengan kebutuhan mereka ya. Balikpapan sebagai kota beranda, mereka tidak bisa menempati atau membeli lahan atau membeli rumah di daratan yang harganya cukup tinggi. Nah, mereka bakal membuat permukiman-permukiman padat yang ada di pesisir-pesisir pantai yang tidak bertuan lahannya. Walaupun misalnya sudah ada regulasi yang mengatur misalnya penataan kawasan kumuh, tapi kawasan kumuh itu pasti akan muncul apa gimana Bang? Terus dampak apa nanti yang akan dirasakan oleh masyarakat yang existing gitu, artinya masyarakat lokal yang sudah lama bermukim misalnya di Kaltim ketika nanti munculnya kawasan-kawasan kumuh itu? Mereka sudah merasakan ya di
dua tahun ini karena ada beberapa pendatang luar yang masuk bekerja di Balikpapan. Contohnya mereka itu membuang sampah yang sembarangan pasti ya, membuang ke area laut, dan ada beberapa yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar, jaringan-jaringan limbah yang kadang yang perlu dilaporkan untuk dimonitoring oleh UPT limbah. Nah, ini yang tidak pekanya pendatang-pendatang terhadap fasilitas yang sudah kita buatkan di kawasan itu. Artinya masyarakat itu pasti akan menerima dampaknya gitu ya kan ketika kawasan kumuh itu berdiri secara langsung, ya kan? Iya, masyarakat existing-nya, masyarakat yang sudah lama di area permukiman padat. Kalau itu perlu peran aktif masyarakat juga untuk agar menciptakan kawasan-kawasan yang layak layak huni agar tidak tercipta kawasan kumuh juga Bang ya, agar Betul, ya itu supaya dampaknya utamanya. Itu utamanya, Pak si Anwar. Ya, itu peran peran aktif masyarakat itu sangat penting. Mereka sebagai apa ya? Pengawas lapangan langsung ya, di lapangan, dan mereka bisa memonitoring apa-apa aja ya, permasalahan-permasalahan di setiap penduduk-penduduk yang ada di sekitar mereka. pemerintah, stakeholder, masyarakat untuk melakukan pengawasan dan atau penataan kawasan-kawasan yang berpotensi menjadi kawasan kumuh gitu. Dan strateginya seperti apa gitu Bang jalurnya? Kita ada komunikasi kita ada di setiap kota beranda ada Pokja ya. Tim Pokja itu dibantu oleh tim Kotaku, yang mana Kotaku itu turun langsung ke beberapa kecamatan, kelurahan, dan RT yang selalu memantau. Dan setiap per minggu sampai 1 bulan itu ada laporannya, Mas Januar. Ya, dan itu terus selalu dibahas oleh teman-teman Kotaku terkait perubahan-perubahan atau minusnya. Tetap kita akan sampaikan ke pihak-pihak pemerintah kota, gimana cara menanggulangi beberapa permasalahan yang timbul terdampak pada beberapa indikator baru. Tapi kan permasalahannya sekarang skupnya masih kita bicara soal Balikpapan atau Kaltim. Nanti ketika IKN berdiri masalah yang muncul kan semakin besar Bang. Penanganan juga makin rumit gitu kan ketika. Benar. Apalagi sampah ya, Mas Yanwar ya. Sampah ini sangat kita khawatirkan dengan pertumbuhan penduduk yang besar di beberapa beranda kota di IKN. Kita melihat pendatang yang setiap bulannya itu meningkat sekali di Balikpapan, di Samarinda, dan di beberapa di PPU ya. Ini volume sampah meningkat sekali, setiap minggunya itu sangat meningkat sekali, Mas. Nah, ini kekhawatiran kita ke depan untuk penanganan sampah lebih bisa diprioritaskan. Tapi kan volumenya masih kecil gitu Bang sekarang ya kan. Apalagi Ya, tapi kita butuh prasarana dan sarana yang memadai juga untuk kebutuhan itu nantinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.